Sebagaimana pernah kita jelaskan, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu terbagi dua. Ada alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya hanya 10. Dan khurujud dajjal, keluarnya dajjal, termasuk tanda-tanda besar, termasuk 10 tanda besar. Sebagaimana yang kita ketahui dari hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan ke-10 tanda tersebut dengan menjelaskan bahwa ada ad-dabah atau ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini. Kemudian ada dajjal, yaitu manusia yang ditakdirkan Allah menjadi a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Kemudian ada dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi dan nantinya bertugas untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yang menjadi tanda di langit bahwa pintu taubat sudah tertutup. Kemudian nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam yang akan memainkan peranan sebagai Al-Masih, juru selamat. Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal, Isa alaihissalam yang mengajak semua orang kafir, semua orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Dan kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah dua umat yang dikurung di balik dinding yang dibuat oleh seorang penguasa bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Zulkarnain. Lalu 789 kata Nabi adalah thalathata khusufin, 3 pembenaman bumi. 1 pembenaman bumi di timur, 1 pembenaman bumi di barat, dan 1 pembenaman bumi di Jazirah Arab. Sedangkan yang terakhir nomor 10 adalah narun takhruju minal Yaman, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, ini hadis riwayat Muslim menyebutkannya seperti demikian. Tetapi para ulama kemudian hanya bersepakat pada tanda besar nomor 10, yaitu api keluar dari Yaman sebagai tanda yang paling akhir munculnya. Sementara tanda nomor 1 sampai 9 para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kronologinya. Dan saya condong kepada pendapat yang telah dirumuskan oleh Syekh Dr. Al-Mubayyad. Al-Mubayyad ini seorang penulis kitab yang sangat fenomenal, kitab ini. Dan saya sangat menganjurkan kita membaca kitab ini, karena kitab ini saya nilai merupakan kitab tentang ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date. Dan memang penulis kitab ini, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau adalah ulama yang hidup bersama kita di zaman ini dan sekarang pun masih hidup. Dan kelebihan dari kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang hidup di zaman ini sehingga dia kenal betul dengan kondisi dunia sekarang ini. Kebanyakan kitab-kitab para ulama kita yang kita sebut ulama salaf, ulama terdahulu, mereka tidak hidup bersama kita di zaman ini. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, 10 tanda besar itu seperti manzumat, seperti biji-biji marjan yang diikat, bagian tengahnya ada lubangnya, ditaruh tali atau benang, kemudian diikat, terus dibuat simpul di bawahnya, maka dia diam. Nah, bila 1 biji itu jatuh karena simpulnya dibuka atau digunting benangnya, maka biji-biji berikutnya akan jatuh dengan cepat mengikutinya.